Horas, selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau pengajaran buat kita hari ini yang ditetapkan dan diaturkan di Almanak HKBP hari ini Senin 18 Mei 2026. Sebelum saya bacakan untuk kita semua, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang tertata di sorga, yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat dan kasih-Mu kepada kami sampai di pagi hari ini. Kemurahan hati-Mu lah Bapa yang kami harapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan kita hari ini yang tertulis di Ayub 19 ayat 25. Begini firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah berbunyi seperti ini. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Pepatah ini sangat sering kita dengar disampaikan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan yang terus-menerus atau penderitaan yang datang silih berganti. Hal inilah yang dialami oleh Ayub di dalam hidupnya. Di dalam kejayaan hidupnya, harta yang begitu banyak dia miliki tiba-tiba habis. Misalnya, ternak peliharanya yang begitu banyak tiba-tiba banyak yang mati. Ada juga yang dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga anak-anak keturunannya, semua meninggal dunia. Tidak sampai di situ. Tubuh Ayub pun penuh dengan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ditambah lagi dengan ejekan daripada teman-teman Ayub yang berkata, "Kau mengalami hal ini karena engkau telah banyak melakukan dosa dalam hidupmu terhadap Tuhan." Pertanyaannya adalah, apakah hidup Ayub benar seperti yang dituduhkan orang kepadanya? Benar melakukan perbuatan jahat di dalam hidupnya? Tidak demikian, saudaraku. Ayub adalah orang saleh. Hidupnya di hadapan Tuhan selalu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Ayub seorang yang saleh, hidupnya selalu seturut dengan keinginan Tuhan, kenapa penderitaan ini dialami? Itulah yang sering kita lihat di dalam dunia ini, saudaraku, dan mungkin kita ada yang telah mengalami hidup seperti apa yang dialami oleh Ayub ini, yakni penderitaan yang tidak habis-habisnya kita alami. Dan inilah saudaraku yang kita harus sadari dalam kehidupan beriman kepada Yesus Kristus. Kita akan diuji dan diperhadapkan kepada banyak permasalahan yang dirancang oleh si iblis untuk menguji iman kepercayaan kita. Apakah benar-benar tangguh atau kuat untuk menghadapinya? Kalau iman kepercayaan kita lemah dan gampang goyah, disinilah kita akan terjatuh dan tergoda untuk menyalahkan Tuhan akan penderitaan yang kita alami. Tetapi sesungguhnya kitalah yang penuh dengan dosa dan berakibat kepada penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Tetapi kalau iman kepercayaan kita kuat dan tahan uji, kita akan tetap kuat dan tenang menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan melepaskan kita dari berbagai macam pencobaan atau pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang tertulis di Ayub 19 ayat 25 ini,
mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang dialami oleh Ayub menunjukkan kepada kita, Ayub tetap kuat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Iman kepercayaannya tidak goyah karena benar-benar dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dan memulihkan hidupnya. Deklarasi iman yang luar biasa dari Ayub ini dalam penderitaannya akan menjadi modal utama dalam iman kepercayaan kita saat ini, karena Allah sebagai penebus dan pembela kita. Dan kita tidak sampai di situ. Kita harus yakin dan percaya dan berpengharapan yang penuh bahwa campur tangan Tuhan untuk pemulihan hidup kita sampai pada penghakiman dan kebangkitan di akhir zaman nanti. Yesus telah bangkit dan menang atas dosa dan maut untuk memberi kita kepastian hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman dan pengajaran kepada kami hari ini. Berkati kami semua umat-Mu yang berseru dan memohon kepadamu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami Bapa. Amin. Demikian saudaraku khotbah atau pengerenungan kita hari ini. Salam.